Halo, halo, halo. Kembali lagi di ruang ngobrol. Agak telat tapi ya. Ya nggak apa-apa, kan second printing. Yes. Oh, kamu kan punya 3. Satunya Oh mana? ya. Nah, begitu beli 3 teman-teman. Superman, Spiderman. Nah, Yang satu blank nggak cover kelihatan. soalnya, jadi Oh iya, emang nggak ada ya? Kupikir nggak ada gambar Iya, ya? makanya. Satunya blank cover, biasanya emang untuk digambar sendiri. Iya. Atau kalau datang ke Comic Event, Con, heeh. minta digambarin sama Artisnya. artisnya gitu. Bacanya apa, Gi? George Jimenez? Aduh, Iya kan? aku juga bingung itu Mas. Iya. Pokoknya Jimenez tapi yang Iya. George-nya tuh Dibaca York, apa? gitu ya. Gitu, Lupa. aku juga lupa gitu. Jadi ini sebetulnya di dalamnya nggak hanya cuma satu cerita, Iya. ada macam-macam. Ya, mostly Ada sekarang Jim kayak Lee gitu. juga nih, Jim Lee nih. By the way, Jim Lee kena pre-diabetic. Iya. Dia apa namanya? Superman Spiderman ini inkarnasi kedua dari crossover ini Seingatku secara iya. masif ya. Tapi bentar Mas, Ada lagi? Aku tuh lupa waktu kan ada DC Marvel tuh event awal mileniuman apa akhir toh. 90-an. Amalgam segala macam itu bukan? Sebelumnya itu, Iya, iya, ada dua kok, crossovernya aku tuh ingat ada 2. ada satu panel Superman sama Spider-Man kalau nggak salah. Tapi pokoknya apa di DC Marvel All Access ya, aku lupa. Tapi kan nggak bisa kita bilang kayak gitu karena itu DC sama Marvelnya. Kalau ini Spider-Man sama Superman ya, maksudnya karakternya ketemu karakternya. Tapi di situ seingatku juga ketemu Mas. Iya, tapi antara kan Superman. Tapi kan keseluruhannya ada ini Gi, ada pasukan, ada Oh iya, kayak iya, gitu. iya. Nah, jadi kita nggak bisa ngitung itu karena secara sejarah sebelum ini tuh ada yang emang Ya, menggemparkan ada. tahun Heeh. 70-an akhir atau 80 ya, aku lupa 80-an coba. awal gitu aku lupa. Tapi covernya pada saat itu menggemparkan sekali. Mereka Spider-Man, Superman yang di atas kayak Iya. tiang pemancar Iya. radio atau apa gitu, aku nggak tahu gitu. Tapi oke lah, kita masuk ke sini. Ini inkarnasi terbaru ketemuannya mereka. Mereka tidak lagi, kalau dulu sempat berantem dulu di Iya, awal. iya. Kalau ini udah kenal. Ya. Kalau ini udah tahu persis Clark Kent adalah Superman, Peter Parker adalah Spider-Man. Ya, kalau- Mereka nyelidikin bareng bahkan. Kalau ini seolah-olah DC Marvel itu satu universe. Ya, kalau ini Gitu seperti ceritanya. itu. Oh ya, ini yang kedua nih foil ya, teman-teman. Jadi mengkilat gitu dia versi yang ini. Aku juga belum pernah buka, tapi ya nggak usah dibuka lah. Orang sama aja gitu. Nah, mungkin nggak tahu nanti kita sempat nyinggung yang pertama atau enggak. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal cerita, ini tuh Full fan service sih Mas. full fan service tidak. Aku nggak bisa. Nah, cuman segini nih. Dari total keseluruhan Yang dia Mark cuma Waid, segini. yang utama. Yang utama cuman segini. Ya, yang lain ini nih banyak cerita lainnya, banyak penulis dan Iya. artis lain gitu. Ya, ini sama kok kayak yang dulu. treatmentnya Batman Deadpool Oh, gitu. iya, Nah, iya, itu iya. sama. Jadi Iya, kalau oke. ya aduh itu aku nggak tahu mau bahas kapan. Ya, ada kok kamu punya? Belum. Belum sih Oke. Mas, tapi aku aku juga kayak sebenarnya aku nggak pengen sih. aku tuh karena aku tuh nggak mengira itu akan semeledak itu dan ternyata kan meledak. Meledak. Aduh, aku ini aja Ini deh kayaknya PO. turunin aja silau. Aku PO Superman Spider-Man aja deh. Tapi gitu. ini mungkin menurutku ini lebih worth it ya daripada aku suka Batman jelas, Ya. tapi aku nggak suka Batman biru. Oke. Aku tuh nggak suka Batman biru. Abu-abu hitam, nah itu aku suka. Tapi kalau abu-abu biru gitu, tidak. Gitu. Nah, oke, masuk ke sini. Simpel banget cerita ini kayak visi nama Toei lah, mungkin. Anjir. Ya nggak kayak gitu banget, tapi maksudku kayak cuman begitu. Udah Iya, gitu aja. Cuman menyenangkan sekali melihat mereka saling ngomong karena satunya cerewet, satunya Iya, enggak. iya. Gitu. Karena kalau Spider-Man ketemu Batman nggak cocok. Ya. Emang dua-dua kan ini kan sama-sama in a bright day kan. Kalau Iya. mereka munculnya, kalau Batman kan harus gelap gitu. Cocoknya memang ketemu Deadpool karena satunya komedik, satunya enggak. Iya. Kalau ini Superman tuh serius tapi bisa Clark Kent tuh kan Kal-El tuh kan serius tapi dia sebenarnya bisa berusaha untuk ngebanyol tapi cringe aja. Sebenarnya kan kayak gitu. Bapak-bapak. Bapak-bapak aja, kikuk gitulah. Gitu. Nah, sedangkan Spider-Man-nya Peter Parker-nya emang benar-benar anak muda di sini gitu. Versus
Dokter Octopus Octopus. sama Brainiac. Brainiac. Kalau yang dia lama itu Octopus sama Lex Luthor. Kalau yang lama tuh mungkin ditemuin hijau, ketemu hijau kali ya. Aku juga nggak paham kenapa Spider-Man itu musuhnya hijau semua. Nah, makanya. Ya. Ya, untung Hulk nggak jadi musuhnya Spider-Man. Hijau ungu loh. Oh iya. Iya Oh kan? iya. Iya kan? Iya. Gitu kan? Gitu. Jadi kayak gitu, terus Brainiac menghubungi Dr. Octopus untuk melakukan sesuatu, terus kemudian sesuatunya itu sudah diendus sama Peter Parker sama Clark Kent, terus akhirnya mereka tahu sesuatu itu sudah jadi, udah mengancam setidaknya New York ya setidaknya. Iya. New York kan? Mengancam New York, terus berdua ini berusaha untuk menggagalkan rencananya Octopus dan Brainiac dan bertukar. Spider-Man versusnya Brainiac, Superman versusnya Octopus. Karena Octopusnya Octopusnya tuh pakai tentakel kryptonite ya. Seingatku ya. Iya kan? Ini buka aja. Iya. Dipakein Aku itu. udah agak lama baca ini juga soalnya. Iya betul. Nih. Dipakai nih tentakelnya nyala gitu. Si Octopus. Terus ini Gi, aku senengnya tuh Mark Waid ya? Iya, Mark Waid. Itu masukin ini. Ini memorable nih, adegan dia ngangkat apa mesin. Dulu sih mesin air ya. Kalau sekarang bukan mesin air, ya bagian dari pesawat aja yang jatuh ini. Nah, di zaman dulu puing lah gitu. Di zaman dulu yang bikin adegan ini tuh John Romita. Bukan Steve Ditko. Malah Ditko ya. Ditko yang bikin. Itu dan kemudian sebelum ini adegannya direplika sama Homecoming. Oh iya. Pas dia ditinggal sama Vulture, siapa bilang aku mau nyerang kamu. Iya. Gitu kan ambruk tuh gedungnya. Iya. Nah, terus dia kan ngangkat gitu. Nah itu tuh para penulis tuh cukup seneng memunculkan potensi yang sebenarnya dari Peter Parker. Pada saat emosinya stabil dan memuncak, kekuatannya Spider-Man tuh benar-benar nyampe ke titik optimal. Nah, dia bisa jadi optimal karena dipercaya sama Clark Kent. Clark Kent tuh kan gitu ya. Sebersih itu, seputih itu. Kalau dia bilang bisa, ayo. Positive vibe lah. Itu aku nggak bayangin sih kalau yang berkomunikasi sama Peter Parker itu Batman pada saat ini. Kamu udah ditinggal ditinggal ini, masa ngangkat itu aja nggak bisa? Iya gitu. Keangkat sih, tapi kan jengkel ya. Iya. itu. Jadi ini menarik, yang gambarnya juga menarik. Aku selalu beberapa kali bilang ke teman-teman tuh gambarnya Jimenez ini bisa disetarakan dan Mora. Mirip banget. Iya, mirip ya, Mas. Ini sekali. Paletnya tuh loh. Ya, betul. Susah dibedain. Kalau dari proporsi gambarnya, tarikan garisnya mungkin bisa, tapi paletnya teman-teman. Paletnya tuh mirip banget. Betul. Mora tuh Jimenez tuh lebih berotot sedikit daripada Dan Mora. Dan Mora tuh lebih slick. Oh gitu ya. Lebih slick dia. Nggak tahu kalau sekarang ya, karena Mora sekarang dipakai terus sama DC Marvel kalau nggak salah. DC lebih tepatnya DC kayaknya. Kan dia ini Mas DC KO tuh seingatku Dan Mora. Kayaknya ya, betul. DC KO pokoknya itu lagi kayaknya dua-duanya memang lagi garap Batman, jadi agak susah di ini. Dan aku cocok kalau mereka gantiin dalam tanda petik ya Jim Lee. Karena Jim Lee ini malah bahas artis ya. Tapi maksudku Jim Lee itu kan salah satu dari nggak banyak komik artis di Hollywood yang punya konsistensi wajah. Dia gambar karakter apa di panel. Yang lain kan kita kayak bisa berubah tuh. Mukanya, wajahnya gitu tuh bisa benar-benar berubah gitu. Kalau mereka nih konsistensinya bagus. Oke, dari kamu Gi, habis baca ini gimana? Karena feel-nya sama kayak Batman, Deadpool, Batman, aku tidak expect lebih ya, Mas. Ya. Walaupun Deadpool, Deadman itu aku belum baca sih teman-teman. Cuman kalau dari spoiler yang udah terlanjur kena memang ya udah ini ada sisi fanservice-nya bahkan banyak. Tapi di saat bersamaan ya kalau story ya oke, aku coba deh gitu kan. Aku coba suatu saat aku coba gitu. Nah, udah aku tidak berharap banyak tapi karena ini sih Mas, sebenarnya ada satu faktor lagi. Aku tuh seneng Mark Waid.
Oke. Aku walaupun oke lah Kingdom Come itu banyak yang bilang overrated lah dan tapi itu kan karir awalnya dia gitu loh. Kalau teman-teman baca Superman yang lain bahkan yang termasuk yang paling aku seneng itu somehow itu malah yang Black Label yang belum lama Last Days of Lex Luthor. Enggak tahu aku. Nah, itu wah gila bagus banget itu. Dan aku sekian lama baca Mark Waid, buat aku itu Superman yang aku tersentuh gitu. Aku hampir nangis itu walaupun itu Lex Luthor. Dan ya Birthright itu juga Mark Waid, aku seneng juga. Ya. Kecuali gambarnya kalau aku ya, ya pokoknya poinku adalah aku beli ini tuh karena Mark Waid. Ketolong karena Mark Waid-nya sebenarnya. Karena udah suka duluan, udah tahu magicnya Mark Waid seperti apa. Karena sebenarnya kalau dengan jumlah halaman segini aja nggak kerasa banget. Sebenarnya, sebenarnya Mark Waid-nya tuh nggak kerasa banget. Tapi karena Nugi emang udah seneng sama karyanya Mark Waid, ya wajar dia ngeliat ini. Kalau Batman tuh siapa ya? Batman Deadpool tuh? Kalau pokoknya tuh yang kedua tuh si Grant Morrison, Mas. Oh, karena dia kan benar aku baru ingat pas kamu bilang treatmentnya sama karena nanti Captain America ketemu siapa gitu. Banyak Wonder Woman. Di belakangnya tuh kayak gitu gitu. Aku tuh lupa yang Aku pokoknya salah satunya tuh yang Grant Morrison. Cuman aku tuh lupa dia tuh yang Deadpool Batman apa Batman Deadpool. Jadi takut ketuker itulah intinya. Kalau di sini sih Mark Waid memang ya udah emang ini crossover aja gitu. Tapi somehow malah yang secara storytelling malah yang lebih oke. Di antara semuanya. Karena kalau semuanya itu memang full fan service aja. Kayak Jim Lee itu Superman sama Spider-Man ketemu Sentinel. Ya, ya itu mungkin ini sih Mas kayak karena Jim Lee itu dulu terkenalnya lewat X-Men yaudah deh dari X-Men yaudah sekalian nih kita kasih walaupun aku sebenarnya kenapa Gambit sih nggak karakter yang lain tapi mungkin karena itu sudah dimunculkan di Deadpool Batman Deadpool jadi ya udah paling kebagian yang Gambit gitu. Tapi memang bagus gambarnya itu tuh siapa yang nulis aku nggak suka sih itu apa sih Tom King ya kayaknya sih aku lupa ya ini di sini tuh ada banyak sih teman-teman. Banyak. Dan aku nggak baca jujur Gi. Di depan aja, di depan. Nggak, ini selesai cerita ini tuh. Oh, langsung dia ya? Nah, ini ada ini teman-teman. Oh iya, Tom King bener. Tom King kan. Tuh ada judul-judulnya. Ada credits lah di sini tuh. Di sini tuh ada apa-apa Power Girl ketemu Punisher dan lain sebagainya. Bahkan ada satu lagi yang somehow tuh aku seneng juga, Mas. Itu yang Jonathan Kent Ben Parker ketemu. Cocok sih. Jonathan Kent Ben Parker ketemu. Itu cocok. Jimmy Olsen Carnage ini oke, tapi kok gini sih gitu. Aku bingung sih Mas. Tapi kalau Big Three menurutku ya yang aku suka Mark Waid, Jonathan Kent Ben Parker sama Jimmy Olsen. Oke deh, Jimmy Olsen ketiga gitu. Jimmy Olsen Carnage. Walaupun itu aneh tapi sebenarnya nggak nyambung sama sekali tapi ya udahlah gitu. Nah itu aja sih teman-teman. Jadi ini masih gampang dicari komiknya. Masih walaupun sekarang harganya, sudah digoreng. Tapi kan dolar naik emang. makin. Tapi kita kan Jogja kan nggak di desa. Oke, teman-teman sampai ketemu lagi di obrolan komik Amrik berikutnya di Ruang Ngobrol. Bye. Thank you.